Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Teknik Sipil. Saya hari ini akan membahas tentang proyek awal jembatan Beton Prategang dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Berikut merupakan sumber atau buku yang digunakan dalam mata kuliah Beton Prategang di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Beton Prategang pada tahun 1908, C.R. Steiner mengusulkan kemungkinan untuk mengikatkan kembali batang tulangan setelah beton menjalani penyusutan dan rangka untuk mengembalikan gaya yang hilang. Pada tahun 1925, R. Edin mencoba baja mutu tinggi yang dilapisi untuk mencegah rekatan dengan beton. Setelah beton mengeras, batang-batang ditarik dan diangkurkan ke beton dengan memakai baut. Tetapi cara ini tidak dipakai dikarenakan alasan ekonomis. Pada tahun 1928, E. Freycinet mencoba metode pratarik di mana baja direkatkan ke beton tanpa pengangkuran ujung. Pemakaian praktis ini dari metode ini pertama kali dikerjakan oleh E. Hoyer dari Jerman. Sistem E. Hoyer terdiri dari penarikan kabel antara dua buah dinding penahan yang terpisah beberapa ratus kaki, perletakan pengunci antar unit-unit, kemudian penuangan beton dan pemotongan kabel tersebut setelah beton mengeras. Metode ini memungkinkan beberapa unit dicetak sekaligus di antara dua dinding penahan. Selanjutnya, pada tahun 1939, Freycinet mengembangkan baja berbentuk konus sebagai angkur ujung dan mendesain dongkrak yang bekerja ganda guna menarik kabel dan menekan konus jantan ke dalam konus betina untuk menjangkarkan kabel tersebut. Pada tahun 1940, Profesor G. Mengel mengembangkan sistem Mengel di mana dua buah kabel ditarik pada saat yang bersamaan dan diangkurkan dengan memakai pasak baja yang sederhana pada ujung-ujungnya. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan atau kerugian beton prategang. Selanjutnya, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu keuntungan. Keuntungan beton prategang yaitu yang pertama mengurangi bahkan menghilangkan penurunan. Yang kedua dengan menggunakan material baja dan beton buntut tinggi, maka luas penampang yang dibutuhkan lebih kecil sehingga ekonomis. Yang ketiga sangat sesuai apabila dipergunakan pada bentang panjang. Yang keempat, karena seluruh penampang dalam keadaan tertekan, maka tidak akan terjadi retak dan karat pada tulangan dapat dicegah, sehingga tulangan lebih terlindungi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan geser atau puntir. Yang keenam, meningkatkan ketahanan terhadap kehancuran karena kelelahan untuk kehancuran akibat beban yang berulang-ulang atau fataki. Selanjutnya yaitu kerugian. Kerugian dari beton prategang sendiri yaitu konstruksi ini memerlukan pengawasan kualitas yang teliti, baik dari segi material maupun pelaksanaan. Yang kedua, membutuhkan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Yang ketiga, sangat sensitif terhadap pengaruh luar atau pengaruh cuaca. Yang terakhir yaitu relatif mahal. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu sistem pemberian gaya prategang. Untuk sistem pemberian gaya prategang sendiri, dari segi transfer gaya prategang dari tendon kepada beton prategang dapat dibedakan menjadi: yang pertama, beton prategang pratarik; yang kedua, beton prategang pasca tarik. Yang pertama yaitu yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu beton prategang pasca tarik. Pada sistem ini gaya prategang dipindahkan dari tendon ke beton melalui ikatan antara beton dengan tendon. Di Amerika Utara, sebagian besar struktur beton prategang menggunakan sistem ini. Berikut gambar beton prategang pasca tarik dengan D yaitu jarak titik berat tulangan ke titik tertekan terluar. Dengan FC yaitu 25 MPa. Tendon dipotong, terjadi transfer gaya prategang melalui ikatan tendon dengan beton. Gaya yang diperhitungkan pada kondisi awal yaitu akibat gaya prategang dan akibat berat sendiri diabaikan. Selanjutnya yaitu beton prategang pratarik. Pada sistem ini yang gaya dipindahkan dari tendon ke beton melalui angker ditempatkan pada ujung balok setelah tendon ditekan. Di Indonesia, sebagian besar struktur beton prategang menggunakan sistem ini. Tata cara yaitu yang di pelaksanaan
Untuk beton prategang pratarik yaitu dibuat acuan perancar di lapangan, dipasang selongsong diikat tendon dan di ujung-ujungnya dipasang angker mati dan angker hidup, dipasang selang arah 3, cor beton di sebelum itu selang dilipat, dibiarkan selama 14 hari, tendon ditarik, setelah gaya dilepas terjadi transfer gaya prategang melalui angker mati dan angker hidup. Kondisi awal gaya yang diperhitungkan akibat gaya prategang itu sendiri dan berat sendiri. Udara yang di dalam selongsong dihilangkan dengan cara bonded atau ikatan, dan selanjutnya yaitu ada unbonded. Berikut gambar gaya untuk beton prategang dan pratarik. Ini ada dua buah pipa yang tegak lurus, ada selongsong dan tendon itu gambar, ada angker mati dan angker hidup di kedua sisi samping kanan dan kiri. Bahan yang digunakan untuk baik beton maupun baja dipergunakan material bermutu tinggi. Penggunaan baja mutu tinggi mutlak diperlukan karena kehilangan gaya tegangan yang terjadi pada tendon cukup besar. Batang prategang tidak memiliki titik leleh yang jelas. Dengan demikian ada beberapa pedoman untuk menentukan besarnya titik leleh pada baja prategang. Yang pertama yaitu berdasarkan regangan 0,2 offset. Dengan mengambil regangan 0,2% dari regangan ultimate. Dari regangan ultimate ini kita tarik garis sejajar pada diagram tegangan regangan. Titik potong di antara garis sejajar dengan diagram merupakan tegangan leleh. Berikut ini gambar contoh grafik untuk regangan 0,2% offset. Selanjutnya yaitu berdasarkan regangan 1%. Regangan ditentukan berdasarkan besarnya. Regangan 1% dikali regangan ultimate. Nah, ini gambar regangan leleh prategang untuk berdasarkan regangan 1%. Selanjutnya itu tendon yang digunakan dapat berupa. Tendon yang digunakan pada beton prategang itu dapat berupa ada 3 buah, yaitu wire. Pertama kawat, yang kedua thread atau untaian kawat, yang ketiga adalah bar atau batang. Sedangkan beton bermutu tinggi diperlukan untuk memikul gaya prategang yang tinggi. Mutu beton yang umumnya dipakai sekitar 40-60 megapascal. Contoh pada bantalan kereta, tiang listrik, dan tiang pancang. Dengan menggunakan beton bermutu tinggi, kehilangan tegangan dapat dikurangi, terutama karena regangan baik yang diakibatkan oleh rangkak maupun susut pada beton jenis ini lebih rendah. Selanjutnya itu tegangan pada beton prategang. Yang pertama itu full press tracing, yang kedua ada partial press tracing. Ini ada contoh gambar gaya untuk full press tracing dan partial press tracing. Untuk full press tracing sendiri apabila pada kondisi akhir seluruh penampang mengalami kondisi tegangan tekan saja. Pada partial press ini sendiri yaitu apabila pada kondisi akhir penampang mengalami dua jenis tegangan tarik dan tekan. Pada kondisi demikian umumnya penampang dilengkapi tulangan konvensional untuk meratakan retak-retak yang terjadi. Apabila pada kondisi akhir seluruh penampang dalam keadaan tertekan, tetapi pada penampang terdapat tulangan konvensional, maka struktur tersebut akan dikategorikan sebagai partial press tracing. ACI membedakan kondisi ini dengan sebutan pre-stressed reinforced concrete. Selanjutnya yang dibahas yaitu dasar-dasar perencanaan. Apabila dianggap elastis, maka perencanaan beton prategang dapat dijelaskan dan dianalisis berdasarkan 3 metode dasar. Yang pertama itu metode gabungan atau MBG. Metode kesetimbangan momen dalam atau MKMD.
ada model keseimbangan beban MKB. Yang pertama dibahas yaitu metode beban gabungan. Ini ada contoh gambar. Kita lihat metode beban gabungan. Tegangan akhir ini kemudian dibandingkan dengan tegangan izin yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang digunakan. Metode ini umumnya dipergunakan apabila tenaga dalam penampanglah yang ingin diketahui. Ini rumusnya bisa kita lihat. Selanjutnya itu metode keseimbangan momen dalam. Ini adalah gambar dan rumus untuk metode keseimbangan momen dalam. Ada metode keseimbangan beban atau MKB. Berikut ini gambar dan rumus pada metode keseimbangan beban. Selanjutnya itu yang akan dijelaskan yaitu kehilangan tegangan atau loss press stress pada beton prategang pratarik pada baja, yaitu perpendakan elastis, yang kedua rangka, yang ketiga susut, dan pada baja yaitu relaksasi. Untuk beton prategang pasca tarik itu sendiri pada beton yaitu ada perpendakan elastis, rangka, dan susut. Untuk pada baja sendiri yaitu relaksasi, slip pada angker, gesekan antara tendon dan selongsong, dan gelombang. Berikut saya akan jelaskan terlebih dahulu pada beton. Untuk perpendakan elastis atau elastic short tearing, rumus pasca tarik, kita bisa lihat ini rumusnya. Untuk selanjutnya yaitu rangka. Beton mengalami perpendakan karena rangka yang disebabkan adanya beban bekerja. Setelah beban tidak bekerja, maka beton mengalami perpendakan rangka tergantung pada waktu, umur beton saat pembebanan, kelembapan udara, dan jenis agregat yang dipakai. Ini yaitu rumus untuk rangka sendiri, ada pratarik dan pasca tarik. Selanjutnya ada susut. Ini yaitu susut, kita lihat rumusnya. Untuk rumus sendiri ada volume beban, luas menampang, dan angka kelembapan udara. Untuk pasca tarik yaitu waktu tunggu yang dihitung saat beton mengeras sampai dengan gaya prategang yang dilakukan. Ada beberapa waktu tunggu yaitu 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, hingga 60 hari. Selanjutnya yaitu pada baja. Yang pertama yaitu relaksasi atau relaxation. Untuk beton prategang umumnya digunakan baja kekuatan tinggi yang tidak memiliki garis leleh pada diagram tegangan-tegangan. Relaksasi ternyata berbanding lurus antara perbandingan tegangan awal dengan tegangan ultimate. Yang kedua, kehilangan tegangan akibat relaksasi. Akibat relaksasi bertambah dengan meningkatnya perbandingan antara tegangan awal dengan tegangan leleh. Yaitu adalah kehilangan tegangan merupakan fungsi dari waktu. Kehilangan tegangan berbanding lurus dengan suhu. Pada temperatur 20 derajat Celcius, kehilangan akibat relaksasi sebesar 60%. Pada temperatur 40 derajat Celcius, maka kehilangan tegangan akibat relaksasi sebesar 12%. Yang kedua yaitu gesekan antara tendon dan selongsong atau friction. Kehilangan tegangan akibat gesekan antara lain disebabkan karena bentuk lengkung dari selongsong. Dengan demikian, besarnya kehilangan tegangan dapat diperhitungkan sebagai fungsi dari sudut lengkung. Dengan gaya prategangnya sebagai berikut, bisa dilihat rumus di bawahnya. Yang ketiga ada gelombang atau wobble. Kehilangan tegangan juga dapat disebabkan bergelombang tendon di dalam selongsong. Kehilangan tegangan ini tergantung pada kekakuan serta jenis beban pembungkus tendon, garis tengah pembungkus tendon, garis tengah pembungkus tendon, dan tipe tendon. Selanjutnya yaitu ada anchor set atau anchor set. Besarnya kehilangan tegangan karena slip atau anchor set. Delta set ditentukan berdasarkan spesifikasi dari pabrik.
Si panjang dari LZ dapat dihitung dari rumus sebagai berikut. Dengan keterangan P itu sendiri, yaitu perubahan gaya prategang per unit panjangnya, dihitung berdasarkan tegangan prategang dan kehilangan tegangan. HS yaitu luas tendon dan ES yaitu modulus elastisitas tendon. Berikut gambar untuk angker set. Selanjutnya yang saya bahas yaitu yang terakhir, materi terakhir hari ini, yaitu perpanjangan tendon. Selama proses penarikan tendon, baik gaya tarik pada dongkrak maupun perpanjangan dari tendon dicatat. Perpanjangan yang terjadi harus sesuai dengan perpanjangan terhitung dengan toleransi maksimal 5%. Perpanjangan yang lebih rendah dari rencana yang dapat menunjukkan tendon terkait atau terhalang di dalam selongsong. Baiklah, sepertinya materi sudah habis. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.